Assalamualaikum Pak Andre, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Rohma, begitu dengan Bu Rohma dan Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan dan melaksanakan dua kegiatan ya Pak. Yang pertama itu kegiatan pra-observasi dan yang kedua itu kemarin kegiatan observasi di kelas. Nah, untuk sekarang ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Pak. Terkait hal itu ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh, sangat boleh, sangat. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak ya, untuk yang pertama itu pertanyaan saya, bagaimana perasaan Bapak? Kemarin kan Bapak sudah melakukan kegiatan observasi ya. Nah, sekarang perasaan Bapak itu seperti apa? Karena sudah melakukan observasi di kelas kemarin. Tentunya saya merasa senang sekali Bu, setelah observasi. Kenapa senang? Karena ketika saya observasi artinya saya diperhatikan ketika saya mengajar di kelas. Itu juga tentunya ada motivasi tersendiri bagi saya ketika saya setelah diobservasi di kelas. Berarti saya ketika mengajar harus sesuai dengan tujuan yang saya buat sebelumnya. Artinya saya sangat senang sekali. Oh iya, berarti Bapak tidak merasa risih ya karena ada orang lain di kelas untuk mengawasi Bapak pada saat Bapak mengajar? Kalau dikatakan risih sebenarnya ada sedikit, cuma sedikit sekali. Ya sedikit karena memang ketika kita biasanya mengajar kan hanya berhadapan dengan siswa. Cuma karena ada satu atau beberapa orang yang mengawasi di belakang, akhirnya ada cuma sedikit saja sebenarnya. Cuma karena memang tujuan kita belajar mengajar di kelas sudah sesuai dengan rencana yang kita buat, akhirnya rasa risih yang mungkin timbul itu bisa hilang Pak, hilang dengan sendiri. Iya Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana, apakah sudah sesuai pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu dengan tujuan rencana yang sudah Bapak buat? Jadi sesuai atau belum gitu? Iya, maksudnya itu kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pra observasi kan, di situ kan sudah ada Bapak menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran Bapak seperti ini ya. Untuk kegiatan observasi yang Bapak lakukan di kelas itu apakah sudah merujuk pada kegiatan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak buat seperti itu? Secara keseluruhan sudah seperti itu. Bukan seperti memang sudah. Iya. Karena memang ketika saya mengajar sudah sesuai dengan stak atau sintak sesuai dengan yang saya buat. Seperti ketika saya mengajar adalah tujuan utama adalah kegiatan yang belajar yang berdiferensiasi. Artinya kegiatan belajar saya itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi saya berusaha menyajikan sebuah video pembelajaran yang video tersebut beragam banyak video yang bisa yang bisa dipahami oleh siswa, yang mereka bisa memilih sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Nah, dari video itu kemudian siswa bisa memecahkan sebuah masalah melalui diskusi, kemudian juga siswa bisa mempresentasikan ke depan dari hasil ilmu dan dari beberapa informasi yang mereka gali sendiri dari video. Kemudian juga siswa setelah melakukan presentasi, siswa juga bisa menilai atau merefleksi dari penampilan ataupun beberapa kajian materi yang saya sampaikan. Jadi artinya saya dapat penilaian juga dari siswa dengan refleksi. Ya, berdasarkan pengamatan saya pada saat observasi ya Bapak sudah berdasarkan tujuan yang sudah Bapak rencanakan ya, Bapak juga sudah menyiapkan video pembelajaran, terus ada juga referensi lain teks Pak ya. Nah di situ siswa bisa memilih sesuai dengan gaya-gaya belajar mereka masing-masing, dan sintak yang Bapak lakukan juga sudah ada di situ ya. Kira-kira menurut Pak Andre, apa saja hambatan yang terjadi pada saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Oke, berbicara masalah hambatan, tentunya kita berbicara masalah teknis. Bisa Ibu tahu sendiri kan di sekolah kita ini bisa dikatakan kalau untuk masalah teknis seperti listrik kurang stabil kan? Iya. Nah, jadi masalah yang kita hadapi kemarin kan seperti yang kita mungkin bisa disaksikan kan,
ketika saya mau presentasikan, Iya. ketika saya menanyakan Lampu mati. sebuah video kan mati lampu kan kemarin kan. Iya Pak. Jadi itulah mungkin kendala utamanya. Dan kendala yang kedua mungkin dari siswanya mungkin kurang begitu siap ketika siswa diajak untuk belajar secara aktif secara keseluruhan. Nah, timbulnya kemarin kan hanya beberapa siswa saja yang aktif kan. Iya. Jadi siswa yang lainnya mereka masih bersifat pasif. Oke, itu mungkin beberapa kendala yang sangat pokok dan utama yang saya hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas. Iya, kemarin sebenarnya sudah hampir semangat, semangatnya sudah 45, tapi karena kondisi sudah mati lampu jadi Bapak tidak. Tapi saya beri apresiasi kepada Bapak karena Bapak sudah menyiapkan ya bahwa kalau mati lampu kemarin kan linknya langsung dikasih kepada siswa. Jadi mungkin itu juga saya perlu apresiasi dengan baik. Terima kasih. Terus menurut Bapak kan tadi kalau hambatan Pak yang Bapak jelaskan tadi, sekarang kira-kira masalah atau penyebab dari hambatan yang terjadi itu apa Pak menurut Bapak? Tentunya satu persiapan yang kurang matang seperti itu. Kalau kita masalah teknis kan tentunya kita kalau misalnya memang kendala teknis berarti kan memang persiapan kita yang kurang matang. Ada teknis yang memang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran. Yang kedua memang dari kesiapan dari siswanya itu sendiri memang memang belum siap kalau memang kita ingin belajar secara aktif, kolaboratif dan sebagainya. Jadi itulah kurang lebih beberapa kendala-kendala yang mungkin dihadapi di lapangan ketika akan melakukan sebuah pembelajaran. Ya, saya juga melihat ya bahwa mungkin persiapan ya karena sebelum kita masuk ke kelas proyektornya mungkin belum terpasang dengan baik ya. Terus yang kedua tadi yang Bapak jelaskan tadi hambatannya mungkin di sini Bapak tidak menunjuk langsung ya, maksud saya kepada siswanya. Jadi karena hanya beberapa siswa saja yang mau, kelihatan Pak pada saat observasi di kelas saya melihat bahwa hanya beberapa siswa yang terlihat aktif Pak ya. Nah terus itu penyebabnya ya menurut Pak Andre ya. Sekarang kira-kira solusi atau yang bisa Bapak terapkan untuk mengatasi hambatan tersebut itu seperti apa Pak? Tentunya persiapan yang matang. Ya. Jadi persiapan yang matang, baik dari teknis, persiapan yang matang, kemudian dari siswa untuk mengantisipasi siswa biar istilahnya tidak monoton. Jadi saya berusaha untuk menunjuk langsung kepada siswa yang pengen saya kembangkan potensinya untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi lebih seperti itu. Jadi yang pertama itu mungkin solusi yang bisa Bapak tawarkan tadi, Bapak akan mempersiapkan semaksimal mungkin. Jadi sebelum masuk mengajar itu Bapak sudah siapkan. Kalau misalkan memang antisipasi dari mati lampu apa mesin geser atau bagaimana. Ya, terus yang kedua tadi solusi untuk siswa yang kurang aktif tadi Bapak jadi Bapak langsung menunjuk namanya ya. Jadi mungkin Ani, silakan sebutkan dari ini misalnya. Jadi mereka mau tidak mau kan akan berbicara ya seperti itu. Mungkin ya itu tadi solusi yang Bapak tawarkan ya. Kira-kira untuk kedepannya kapan Bapak akan melakukan aksi ini Pak? Secepatnya. Karena memang pembelajaran seperti yang pembelajaran yang diharapkan oleh siswa dan pembelajaran yang dituntun dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi pembelajaran yang aktif. Jadi bukan cuma student center, bukan cuma teacher center, tapi memang student center. Jadi pusatnya ada pada siswa. Dan pembelajaran itu berasal pada siswa. Dan secepatnya. Kalau misalkan memang jadwal saya ini minggu depan adalah hari Rabu, berarti hari Rabu insya Allah sudah saya terapkan secepatnya. Iya, terima kasih. Luar biasa ya untuk Bapak. Baik Pak, mungkin untuk percakapan pasca observasi cukup di sini saja. Saya berharap nanti untuk hari Rabu Bapak melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan lancar Pak ya, sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Baiklah Pak, tadi sudah kita lakukan percakapan pasca observasi ya. Ini sudah saya catat juga hasil refleksi, terus topik percakapan kita dan rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya. Tolong di ini dulu Pak, di tanda tangan dulu. Nama pakai materi. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja
saja maaf sudah mengganggu kegiatan aktivitas Bapak ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.